Halo Sobat Ram, kembali lagi dengan aku, host baru di podcastnya Ram, podcast ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman. Di sini kita udah kehadiran dua bintang tamu, ya bukan bintang tamu sih, tapi teman ngobrol di podcast kita kali ini. Teman-teman boleh kenalin diri dulu. Halo Sobat Ram, perkenalkan saya Said Ashar, saya dari Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Halo Sobat Ram, perkenalkan nama saya Wimin Saputri Ningsih, saya dari Universitas Jana Badra. Dari Fakultas Hukum dua-duanya? Iya, sama. Oke, jadi sekarang masih mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Jana Badra ya? Iya, Mas. Sekarang semester berapa sih kalau boleh tahu? Ini mau masuk semester 7. Berarti angkatan berapa tuh teman-teman? Kami tuh angkatan 20, Mas. Angkatan 20. Iya, angkatan 20. Asalnya dari mana sih kalian tuh? Kalau aku sendiri dari NTT, tepatnya di Flores, Labuan Bajo lah. Jauh ya? Iya, jauh juga. Kalau Mas Said? Oke, kalau aku dari Kebumen guys. Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya masih mahasiswa aktif di Jana Badra. Iya, benar. Boleh tahu nggak sebenarnya kesibukan kalian tuh sekarang nih lagi sibuk ngapain sih? Kalau kesibukan kita sebenarnya sekarang kita masih libur nih, tapi kita menggunakan waktu kita sih sebenarnya mencari-cari ilmu baru seperti kita magang di sini di kantor RAM. Sekarang kesibukannya apa nih? Sebenarnya nggak ada sih, Mas. Saya ini kan waktunya libur, jadi saya meluangkan waktunya untuk magang aja di RAM ini. Oh gitu. Berarti sekarang tuh kuliahnya udah tinggal berapa SKS? Mungkin boleh diceritain nggak? Udah selesai matkul hukum acaranya? Sekarang tinggal skripsian atau gimana tuh? Aku pengen tahu tuh gimana kisah-kisah mahasiswa semester 7 di Jana Badra. Sebenarnya kita baru masuk semester 7 ya. Sekarang kita lagi mau masuk ke peminatan tuh. Ada juga kita baru mau masuk pendaftaran KKN. Jadi kita baru mau masuk nih gitu. Iya. Masuk ke semester 7. Jadi kalau skripsinya gimana tuh skripsi? Aku tadi kan nanya soal skripsi. Untuk skripsinya itu, Mas, kayaknya selesai KKN dulu baru kita skripsi. Kayak gitu prinsipnya. Oh gitu. Berarti sekarang habis KKN nanti kalian tuh udah mulai fokus skripsi gitu ya? Ya, benar. Tapi masih ada mata kuliah nggak sih kalau di semester 7-nya Jana Badra? Iya, Mas, masih. Itu kemarin ada 5 mata peminatan gitu. Apa aja tuh? Boleh diceritain nggak? Kalau semisalnya aku sendiri itu di hukum waris, hukum perdata, sama 3 lagi tuh apa ya? Apa ayo? Lupa. Ya, lupa, Mas, lupa. Pokoknya Kalau itulah. Mas Said? Kalau aku sendiri ngambil peminatan hukum pidana ya. Jadi di hukum pidana tuh ada beberapa mata kuliah yang diambil. Ada hukum kesehatan, ada kedokteran kehakiman, ada penologi, ada hukum pidana ekonomi, begitu kurang lebihnya sih. Oke. Berarti kalian tuh nanti masih peminatan, terus KKN sama skripsi, gitu ya? Iya, jadi kita peminatan, KKN, skripsi bisa tuh di semester 7. Jadi udah ada rencana mau nulis skripsi apa nih? Kalau kamu udah ada rencana belum nih? Kalau aku sih, Mas, masih ini ya, kan karena belum diajukan ya itunya apa namanya skripsinya, jadi bimbang besok mau ngambil judul apa, kan otomatis besok kan kita ngajuin terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Sekarang kayaknya kita bahas soal ini aja kali ya, yang tadi kalian sempat sebut soal RAM ya, itu kayaknya yang logonya di sana itu ya. Boleh tuh, Boleh, boleh. boleh. Nah, aku pengen tahu deh, kok sekarang kan kalau bicara soal mahasiswa tuh teman-teman mahasiswa banyak milih waktu libur itu lebih baik ya libur aja. Kenapa kalian tuh bisa kepikiran untuk libur itu dijadiin waktu untuk belajar lagi? Artinya kalian magang di RAM ini. Kenapa tuh? Ya sebenarnya kita itu memanfaatkan waktu ya dengan baik. Iya. Jadi kita nggak mau waktu kita terbuang sia-sia, apalagi kita udah semester 7 ya. Iya. Mencari pengalaman juga, mencari ilmu baru gitu. Jadi kita nggak cuma main-main doang, tapi kita di sini magang juga sambil belajar dan juga masih ada waktu tuh kita buat main sebenarnya. Iya. Jadi antara kita main sama kita belajar masih balance gitu.
Terus kenapa sih kalian magangnya di kantor ini? Kalian pilihnya di kantor ini kenapa? Karena yang kami baca di ini ya, Maps ya, itu tuh ini ulasannya itu ya, pada bagus-bagus kayak inilah apa ya, bagus lah istilahnya kalau misalnya magang di sini. Intinya ilmunya itu dapat dan kita juga ini apa namanya kemarin itu ngikutin kakak-kakak pengacara juga kayak mediasi gitu. Mungkin seperti itu mas. Terus yang buat kalian pengen banget di sini selain dari Google Map ya tadi ya, selain Iya. dari ulasan-ulasan di Google, apalagi tuh? Ya sebenarnya fokus kita di sini kan emang pengen magang di kantor pengacara gitu kan. Jadi kita tuh udah nyari-nyari tuh kantor pengacara mana ya yang menurut kita terbaik gitu. Nah kita lihat ulasannya satu-satu. Oh ternyata RAM itu bagus ratingnya. Jadi kita coba apply di sini gitu. Dan kita alhamdulillahnya kita diterima di sini gitu. Berarti kalian tuh emang pengen jadi pengacara? Insya Allah sih mas besok. Oke. Menarik ya. Jadi Ya dari- seperti itulah. Iya. Oke. Sekarang kan berarti kalian tuh di sini udah dari kapan sih di Oh. kantor ini? Kalau untuk masuknya itu mas dari tanggal 7 Apa nih? 7 Agustus ini kemarin. 7 Agustus sampai kapan kalian bakal ada di sini? Sampai kalau misalnya di suratnya itu sampai tanggal 8 September. Berarti nanti kalian setelah dari sini kalian udah fokus kembali ke kuliah lagi ya tadi yang mau selesain peminatan, Iya. Iya, Mas. Benar sekali. KKN dan skripsi itu ya. Karena memang waktu kita terbatas di sini. Oh berarti kalau misalnya nggak terbatas masih pengen ada di sini. Sebenarnya kalau waktu kita nggak terbatas, pastinya kita masih pengen lebih lama lah di sini mencari ilmu bersama teman-teman pengacara di kantor RAM. Nah, ini kan teman-teman mahasiswa magang udah ada di sini kurang lebih 2 minggu. Jadi teman-teman magang boleh nggak nanti sambil ceritain ke Sobat Ram biar Sobat Ram itu tahu apa sih kegiatan kalian selama di sini 2 minggu ini dan sampai nanti selesai magang di sini. Biar teman-teman yang sekiranya nanti pengen juga magang di sini punya dapat gambaran nih apa aja yang mereka perlu siapkan dan apa yang bakal mereka dapat selama magang di RAM ini. Oke, boleh mungkin dijelasin? Boleh banget, boleh banget. Jadi kita di sini udah mendapatkan banyak pelajaran ya, terutama kita itu mengikuti pendampingan nih, pendampingan mediasi bersama pengacara-pengacara yang ada di RAM. Jadi kita di situ mengikuti pendampingan bersama pengacara menyelesaikan beberapa masalah tuh yang ada di RAM sendiri, dan kita di situ ikut memberikan sedikit-sedikit konsultasi kepada klien yang membutuhkan gitu, bagaimana membuat perjanjian, bagaimana membuat kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak begitu. Kalau Mbak gimana? Coba aku pengen dengar Mbaknya nyampe ini. Ya kalau misalnya kemarin itu mbaknya datang, permasalahannya itu kan datang ke kantor kita, datang ke kantor RAM ini untuk ini memediasi kayak gitu. Mungkin seperti itu sih mas. Oke, jadi selain dari mediasi nih, apa aja yang kalian dapatkan di sini nih? Aku pengen tahu nih. Ada lagi sih, jadi kita di sini diajarin bagaimana kita membuat website, website buat kantor kita, gitu. Tidak hanya itu, kita juga ikut meramaikan apa yang ada di kantor ini. Kayak kita kan kemarin sempat Agustusan ya, 17 Agustus. Kita juga ikut memeriahkan dengan kita lomba-lomba bersama kantor pengacara RAM, mengadakan liburan ke luar kota begitu. Jadi di sini kita tidak cuma formal aja ya mas. Jadi kita di sini juga liburan, main-main. Emang liburannya kemana sih? Coba Kemarin diceritain. tuh ke Teh Tambi dan ke Candi juga ya kemarin itu. Kotanya mana kotanya? Kalau kita itu Wonosobo. kemarin ke Dieng, Nah, Wonosobo. gitu dong. Katanya Kita ke Skidang tuh bareng teman-teman dari pengacara RAM. Kita ke Teh Tambi juga ya. Iya, Ke Teh kemarin. Tambi. Dan juga kita seru-seruan di sana guys. Jadi nggak cuma diam-diam doang tuh. Gitu. Oke, berarti tapi aku pengen lebih tahu deh soal aktivitas kalian di sini tuh. Gimana sih soal advokat-advokat yang ada di sini?
gimana kalian apa aja yang kalian lakuin nih? Datang jam berapa, balik jam berapa? Misalnya selama di sini tuh kalian buat berkas, apa kalian ngobrolin soal hukum aja atau di luar hukum, konsultasi permasalahan kuliah kalian. Nah, aku pengen denger yang versi-versi seperti itu tuh. Atau mungkin kalian pernah ikut pendampingan ke Polres misalnya, ikut sidang misalnya dan lain sebagainya yang biasanya kantor Ram ini lakukan. Aku pengen tahu yang versi kalian nih. Coba. Kalau dari aku sih kita jadi berangkat magang itu jam 7. Jam 7 apa jam 8? Jam 8. Jam 8. Lebih tepatnya jam 8 sih. Setengah 9. Jam Orang kantor 8. buka jam 8, kamu ngomong jam 7. Jam 8 kita berangkat. Jadi di sini kita tugas-tugas kita ya. Tugas-tugas kita di sini itu mengikuti pendampingan pengacara-pengacara yang di sini. Jadi kita melakukan pendampingan. Kita di sini diskusi juga sama pengacara-pengacara yang ada di sini tentang ya kasus-kasus yang terbaru lah di sini begitu. Kita diajarin membuat berkas-berkas tentang surat kuasa atau kita bagaimana nih regulasi dari mengikuti sidang online nih e-court begitu. Jadi kita diajarin semua nih di situ. Jadi kalian selama di sini tuh dapat banyak banget ilmunya ya, mulai dari litigasi, non litigasi, ilmu di luar hukum, bahkan kalian juga liburan bareng advokat-advokat yang ada di sini gitu ya. Pasti. Jadi kita di sini memang benar senang-senang. Jadi secara ilmu kita dapet, secara senang-senang kita dapet. Jadi begitulah kehidupan di kantor ini, kantor pengacara Ram ini. Gitu. Oke, Dan- jadi oke. Dan kemarin juga diajakin ke PN buat daftarin surat kuasa kayak gitu. Untuk Oke. klien. Jadi kalian seneng nggak sih selama magang di sini beberapa minggu ini? Tentunya senang soalnya orang-orang di dalamnya itu pada asik-asik Mas kayak gitu. Oke. Baik-baik. Kalau Mas Said gimana? Seneng nggak di sini? Kalau di sini seneng sih karena teman-teman di sini, anak-anak magangnya di sini maupun pengacara yang ada di sini itu baik-baik semua ya. Terutama di sini ada Mas Riki, Mas Dika, Mbak Weni dan semuanya yang partner di sini tuh kerjasama lah dengan baik gitu. Oke. Kira-kira kalau kalian udah selesai magang di sini nih kan bulan depan selesai. Apa yang kalian bakal lakukan? Ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di sini tuh gimana kalian terapinnya nantinya? Ilmu yang didapatkan nih ya dari kantor Ram sendiri selama kita magang, jadi kita tuh bisa berbagi ke masyarakat di tempat kelahiran kita, khususnya di kampung kita. Jika ada masalah nih, masalah tentang konflik apapun, nah kita bisa ikut memediasikan tentang masalah-masalah yang ada di kampung kita nih. Jadi ilmu kita tuh bermanfaat gitu bagi semua. Kalau Mbak Wiwin gimana? Tentunya ya kayak gitu juga sih Mas, otomatis kan besok setelah selesai dari sini dan tentunya juga tamat dari Universitas Jana Badra, balik ke kampung masing-masing, otomatis ilmunya disalurin ke adik-adik, ke masyarakat juga kayak gitu. Oke. Oh ya, aku pengen nanya nih soal magang tadi yang seharusnya aku tanya di awal tadi. Aku kan alumni Fakultas Hukum UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dulu pas aku masih kuliah tuh sistem magang di UMY itu kan mandiri tuh. Jadi kalau anak-anak semester 5 atau 7 biasanya pas libur itu mereka mau magang ya mereka ngajuin sendiri. Zaman aku kuliah ya. Kalau di Jana Badra tuh sistemnya gimana tuh? Aku pengen tahu tuh. Apa kalian daftar sendiri atau kalian dari kampus yang ngarahin untuk kemana-kemana dan direkomendasikan? Itu gimana tuh? Kalau dari kampus kita sebenarnya nggak ada rekomendasi sih. Jadi kita benar-benar bergerak sendiri, nyari info sendiri gitu. Kalau tentang pemberkasan kita bisa mengajukan tuh di bagian akademik kampus kita. Jadi begitu, kita mengisi formulir, mau magang di mana, kita mencari sendiri. Habis itu Nanti, dapat surat ya. pengantar dari kampus kita, baru kita bisa apply ya. Di Baru mana kita diantarlah tempat ke magang. sini. Gitu. Oke. Berarti ya mirip sih ya sama kampusku dulu ya. Tapi zamanku ya, aku nggak tahu nih kalau sekarang tuh mereka mau magang gimana. Apalagi dengan adanya program MBKM itu ya. Teman-teman ngikutin nggak soal MBKM? Kita ngikutin sih MBKM gitu, itu salah satu program pemerintah ya, Merdeka Belajar. Di situ juga ada sebenarnya program magang
yang udah kerjasama antara kampus dengan instansi-instansi. Tapi kita lebih memilih magang mandiri ya, karena kita mengikuti mata kuliah yang kayak biasanya gitu. Jadi mata kuliah kita nggak terpotong oleh Sama PKN. kalau misalnya di kampus UJB itu ya Mas, kan terbatas. Kalau misalnya kita ngambil Jana Mardika kayak gitu, magang Jana Mardika kayak gitu, terbatas, minimal itu 10 orang gitu. Oh. Karena oke. kemarin kuotanya habis, jadi ya udah. Oke, kita bahas itunya udah dulu, nanti mungkin di next sesi kita bahas lebih dalam soal itu. Tapi aku pengen denger nih, apa yang bisa kalian sampaikan buat mahasiswa hukum, terutama mahasiswa hukum yang punya cita-cita atau keinginan untuk melanjutkan karirnya di dunia keadvokatan. Coba kalian sampaikan apa yang buat kalian senang berada di sini, dan siapa tahu mereka nanti kedepannya pengen magang juga, jadi mereka ada gambaran. Mungkin Mas Said dulu. Untuk kalian ya mahasiswa hukum yang terutama ingin menjadi calon pengacara dan ingin mencari tempat magang, ini bisa menjadi rekomendasi nih di kantor RAM, karena memang teman-teman dari sini itu sangat-sangat baik, ilmunya sangat banyak, dan juga asik-asik. Dijamin tuh kalian tuh nggak bosen gitulah magang di sini begitu. Iya. Oke, kalau Mbak Wiwin pengen denger. Kan tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Said. Jadi saya di sini tuh cuma mengajak teman-teman aja, bagi teman-teman yang ingin magang di kantor RAM ini. Nah, ajukanlah diri kalian untuk magang di RAM ini. Ilmunya itu banyak. Kita bisa sharing juga sama pengacaranya itu, pada baik-baik ke orangnya. Begitu Mas. Oke, mungkin podcast kali ini kita tutup. Iya. Dari hal yang tadi teman-teman sampaikan untuk mahasiswa hukum, kita tutup. Kita jumpa lagi di podcastnya Sobat Ram yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Siap.